Bumi Senior Hotel Samarinda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini di ruang Grand Ballroom Hotel Bumi Senior Samarinda. Demi keselamatan kita bersama, kami atas nama Hotel Bumi Senior berkewajiban sebagai berikut. Apabila terjadi kebakaran, tempat berkumpul berada di dua tempat, yaitu di halaman depan dan belakang Hotel Bumi Senior Samarinda. Pintu darurat terdapat di area belakang dan pintu utama ruang Grand Ballroom Hotel Bumi Senior Samarinda. Terdapat 5 buah tabung pemadam kebakaran di ruang Grand Ballroom yang terletak di ruang Grand Ballroom Hotel Bumi Senior Samarinda. Hidran terdapat berada di belakang ruang Grand Ballroom Hotel Bumi Senior Samarinda. Mobil pemadam kebakaran Hotel Bumi Senior siaga 24 jam. Jalur yang ditempuh apabila terjadi kebakaran yaitu melalui pintu utama atau pintu darurat kemudian menuju tempat berkumpul di depan Hotel Bumi Senior Samarinda. Demi keselamatan dan kesehatan kita bersama, para tamu tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan Hotel Bumi Senior Samarinda. Untuk toilet terdekat berada di luar pintu utama Grand Ballroom di sebelah kiri dekat kolam renang Hotel Bumi Senior Samarinda. Untuk masjid berada di luar gedung hotel sebelah kanan dekat posko security Hotel Bumi Senior Samarinda. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat melanjutkan kegiatan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten. Kutai Timur terdiri dari 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 139 desa.
Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran, daerah bergelombang, hingga pegunungan. Letaknya yang strategis membuat Kutai Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah bervariasi. Saya ingin mendengar tepuk tangan dari masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Wah, seru sekali. Terima kasih, tapi sebelumnya saya ingin mendengar terlebih dahulu ya dari pendukung paslon 1. Boleh, silakan. Boleh kita beri yel-yelnya agar nanti saat on air berlangsung kita tidak memberikan yel-yel lagi. Silakan paslon 1, kita bersama mendengarkan yel-yel. Wah, semangat. Baik, selanjutnya saya juga ingin mendengar ya yel-yel dari pendukung paslon nomor 2. Ini pasti tidak kalah semangat juga. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita bersiap untuk memulai acara debat publik kedua Kabupaten Kutai Timur 2024. Kita sambut moderator debat publik hari ini, Maida Elfrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur 2024. Di debat publik kedua kali ini, seluruh pasangan calon nantinya akan kembali beradu gagasan serta memaparkan program kerja demi masa depan Kabupaten Kutai Timur. Senang sekali saya Maida Elfrida dipercaya untuk memandu jalannya debat publik kedua pada hari ini. Dan sebelum kita memulai debat publik kedua kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan pimpinan KPU serta jajarannya. Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur, Siti Ahlis Muafin, Muhammad Indra, Hasan Basri, Budi Wibowo, Abdul Manaf, serta Sudirman. Dan selanjutnya perumus yang hadir pada hari ini, Muhammad Jasmine Jafar SH MAP sebagai salah satu unsur jurnalis. Dr. Saiful Esos MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Puslit Soshum dan Kebijakan Publik Universitas Pulau Warna. Profesor Dr. Bambang Iswanto MH, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dr. Hajriana MPD, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Serta Insinyur Ismin Talib, pegiat demokrasi dan juga Direktur Political Researcher Democratic Center. Dan selanjutnya kami juga perkenalkan panelis yang hadir di debat publik kedua hari ini. Dr. Anda Hajah Ida Farida MED, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda.
Purwadi SEMSI, dosen FEB Universitas Mula Warman Samarinda. Johans Kadir Putra SHMH, dosen Universitas Balikpapan. Randi Muhammad Gumilang MPDI, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Serta Zulkifli Abdullah Esos MSI, dosen Fisik Universitas Mula Warman Samarinda. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tema debat pada siang hari ini adalah optimalisasi sumber daya non-tambang menuju Kutai Timur, makmur dan merata. Sebelum kita memulai acara debat publik kedua calon bupati dan juga calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur, kami mohon seluruh hadirin untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan jingle KPU Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan kita yang sangat penting pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan izinkanlah kami memimpin doa ini secara agama Islam, yang lainnya dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam suasana penuh makna untuk melaksanakan debat kedua calon pemimpin Kutai Timur, daerah yang kami cintai. Kami memohon ridha-Mu ya Allah, agar kiranya debat ini berjalan lancar, tertib, bermartabat, dan penuh kedewasaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkaulah pemilik segala hikmah. Bimbinglah kami, khususnya para calon pemimpin kami, agar mereka dapat menyampaikan gagasan dan visi misi dengan jelas, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Tanamkanlah dalam hati mereka semangat untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, demi terwujudnya Kutai Timur yang makmur dan merata. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah jalan terbaik dalam upaya optimalisasi sumber daya non-tambang di daerah kami. Karuniakanlah ide-ide yang kreatif dan solusi yang inovatif kepada para calon pemimpin kami, agar potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia Kutai Timur dapat dikelola dengan bijaksana demi keberlanjutan generasi mendatang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, dalam perjalanan menuju kesejahteraan, jauhkanlah kami dari sifat saling mencurigai, saling merendahkan, dan saling memecah belah. Satukanlah hati kami dalam semangat kebersamaan untuk membangun masa depan daerah kami menjadi lebih baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi harapan, jadikanlah debat ini sebagai wadah kebaikan, sebuah kesempatan untuk menggali harapan, menyemai gagasan, dan meneguhkan tekad demi kemakmuran yang merata bagi masyarakat Kutai Timur. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu yang kelak akan terpilih maupun yang belum terpilih, karena bagaimanapun mereka adalah kandidat-kandidat terbaik daerah kami. Berikanlah ketegaran dan hikmah yang besar bagi hamba-Mu yang belum beruntung, dan berikanlah kekuatan dan petunjuk kepada hamba-Mu yang terpilih untuk mengemban amanah besar di pundaknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menggenggam, kami titipkan masa depan daerah kami kepadamu, dan pada akhirnya kami semua menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Terimalah kami, genggamlah kami, dan bimbinglah kami dalam menjalani setiap langkah kami agar selamat dunia dan akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka dari Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur, kami persilakan kepada Ibu Siti Ahlis Muafid untuk menaikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kutai Timur, seluruh kepala dinas atau yang mewakili yang kami hormati, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, terima kasih kehadirannya. Yang kami hormati anggota beserta jajaran KPU Kabupaten Kutai Timur, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, yang kami hormati tim perumus dan juga tim panelis debat publik kedua, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, yang kami hormati dan kami banggakan pasangan calon nomor urut 1 beserta seluruh pendukungnya, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2 beserta seluruh rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur dimanapun berada. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini, Selasa 19 November tahun 2024, kita bersama melaksanakan debat publik yang kedua dengan mengusung tema optimalisasi sumber daya non-tambang menuju Kutai Timur makmur dan merata. Bapak Ibu yang kami hormati, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 merupakan sarana integrasi bangsa. Dengan demikian, melalui debat publik yang kedua ini diharapkan seluruh masyarakat Kutai Timur dapat mengetahui lebih luas konsep, adu gagasan, visi misi, juga program yang akan dipaparkan dan juga diperdebatkan pada debat publik yang kedua ini. Dengan demikian, kami berharap penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Kutai Timur untuk peningkatan angka partisipasi pemilih pada 27 November tahun 2024 nanti, dan tentu menghantarkan para pemimpin Kutai Timur yang berintegritas dan juga bermartabat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi, yang telah menjaga kondusivitas Kutai Timur selama ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tentunya sampai dengan seluruh tahapan terakhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan besar kami, debat publik yang kedua ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan dan juga membawa manfaat bagi kita semua. Mohon izin kami tutup dengan pantun. Kota Sangatta banyak buayanya, ke desa Kandolo membeli bepa janda. Beda pilihan itu biasa.
Mari bersama sukseskan pilkada. Mohon izin, mohon maaf segala kekurangan kami akhiri. Selamat siang menjelang sore. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ibu Ketua KPU untuk tetap berada di atas panggung, dan kami juga mengundang Ketua Tim Panelis untuk bergabung bersama kami di atas panggung, menyerahkan secara simbolis daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Dan selanjutnya, setelah diterima oleh Ketua KPU, akan diserahkan kepada saya selaku moderator. Terima kasih Ibu. Dan saya akan tunjukkan bahwa amplop ini masih tersegel. Tersegel ya Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, dan tentunya debat publik kedua calon bupati dan juga calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur memiliki ketentuan dan juga tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pasangan calon, para pendukung dan juga semua tamu undangan yang hadir. Dan berikut adalah tata tertib debat publik 2024. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. Paslon nomor urut 1, Bapak Haji Kasmi Dibulang dan Bapak Haji Iksan. Dengan partai pengusung Partai Golkar, Partai Nasdem, PDIP, P3, Partai Amanat Nasional, Partai Gelora, PKB, serta Partai Buruh. Dan selanjutnya, kami undang juga untuk bergabung naik ke atas panggung kepada paslon nomor urut 2, Bapak Haji Emden serta Bapak Haji Pangdam. Juga partai pengusung PKS, Demokrat, Gerindra, dan juga Partai PDIP. Sekalian, debat publik kedua calon bupati dan juga calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur 2024 akan kita mulai dengan pemaparan visi dan misi oleh kedua pasangan calon dengan durasi 3 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 3 menit dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati anggota Forkopimda yang hadir, Ketua Komisioner KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, para panelis dan perumus paslon nomor 2 Bapak Haji Yardiansyah dan Bapak Haji Mahyunadi, serta masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, kami KPKIMSU mengusung visi terwujudnya Kutai Timur yang lebih baik, maju, berkelanjutan untuk semua, yang didukung oleh 7 misi pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Memperkuat kehidupan yang harmonis berdasarkan agama, budaya, dan kearifan lokal. 2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia bertumpu pada pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, serta penguatan peran perempuan dan pemuda. 3. Memperkuat, menuntaskan pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi di semua wilayah. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
berbasis agrobisnis dan agroindustri, produk unggulan daerah. 5. Memperkuat ketahanan daerah dalam kecukupan pangan, energi, dan air berbasis pada sumber daya daerah. 6. Memantapkan tata ruang wilayah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan. 7. Mewujudkan pelayanan yang prima dengan didukung birokrasi yang handal, modern, dan berintegritas. Kami, paslon nomor 1, Kasmini Bulang Kinsu, menawarkan program-program unggulan yang terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu 1. Membangun dan memperhatikan hak dan anak disabilitas, meningkatkan jembatan dan kabupaten, kecamatan dan antar desa, penuntasan pelabuhan dan bandara, sarana dan olahraga, pengelolaan persampahan terpadu dan modern, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. 2. Bantuan modal bagi petani, nelayan, dan UMKM dengan bunga 0%. Bantuan sarana dan prasarana pertanian dan kelautan, mendorong hilirisasi, peningkatan ekonomi kreatif, mengembangkan wisata, dan kemudahan berinvestasi serta kepastian hukum bagi investor. Bersama kami Kinsu pasti lebih baik dan tuntas. Kami Kinsu untuk semua. Terima kasih banyak untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waktu habis, selanjutnya kami berikan giliran yang sama juga untuk memaparkan visi misi serta program kerja kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda sama 3 menit yang dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota Forkopimda Kutai Timur beserta seluruh para undangan, para komisioner KPU dan Bawaslu Kutai Timur, paslon nomor 1, para panelis undangan, serta masyarakat Kutai Timur yang kami cintai. Memimpin Kutai Timur saat ini yang APBD-nya diminasi hasil tambang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, karena pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu kami telah menyiapkan sejumlah program yang mendukung optimalisasi sumber daya non-tambang menuju Kutai Timur hebat. Saat ini Kutai Timur memiliki komoditas unggulan selain tambang, yaitu perkebunan kelapa sawit yang bisa menjadi sumber pendapatan non-tambang. Komoditas tersebut akan terus kami kembangkan dalam bentuk hilirisasi sawit yang bisa memberikan efek ekonomi ganda bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. Kami juga akan terus mendorong perkebunan sawit rakyat agar komoditas ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dalam bidang infrastruktur, kami berencana membangun 1000 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, membangun jalan mulus, jaringan air bersih, dan menyiapkan jaringan listrik yang bisa menyala 24 jam di setiap desa. Kami yakin infrastruktur yang baik akan menunjang kesuksesan program ekonomi yang kami rencanakan, seperti pengolahan pisang, nanas, industri pisang, nanas, coklat, karet, di samping industri turunan kelapa sawit. Kami sadar bahwa Kutai Timur harus tetap berkembang meskipun tanpa tambang. Untuk itu sektor lain seperti fasilitas pariwisata akan kami kembangkan untuk menambah pendapatan daerah. Salah satu di antaranya adalah membangun penangkaran buaya sebagai tujuan wisata dan industri. Untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan mengunjungi Kutai Timur, kami akan menggelar festival seni, budaya, dan wisata, baik yang berskala nasional maupun internasional. Membangun daerah secara inklusif adalah cita-cita kami. Oleh karena itu, penataan lingkungan yang bersih akan jadi prioritas. Tempat pengolahan sampah terpadu, revitalisasi drainase, dan ruang terbuka hijau yang ramah dan akan ramah anak dan penyandang disabilitas menjadi perhatian kami. Kami juga ingin anak-anak Kutai Timur tumbuh tanpa mengalami tekanan. Untuk itu kami akan membangun lembaga konsultasi bagi anak dan perempuan di setiap kecamatan. Berbagai program telah kami sampaikan. Mari kita bersama bangun Kutai Timur untuk menuju Kutai Timur hebat. Army. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi Waktu Anda wabarakatuh. habis, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon yang sudah memaparkan visi misi. Selamat datang kembali di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur 2024. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sebelah kanan saya sudah ada beberapa subtema dan juga daftar pertanyaan, di mana pendalaman visi misi akan dilaksanakan dengan mengundi subtema dan pertanyaan oleh pasangan calon. Saya akan bacakan aturannya. Pasangan calon nanti menjawab pertanyaan selama 2 menit. Lalu pasangan calon lain akan menanggapi jawaban dengan durasi 1 menit dan pasangan calon menanggapi kembali selama 1 menit. Dan di segmen ini akan terbagi 2 sesi, jadi artinya 2 kali pengundian subtema pertanyaan. Subtema debat kita hari ini adalah infrastruktur dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif, lingkungan hidup, dan juga disabilitas dan perlindungan anak. Dan untuk putaran pertama, Bapak Ibu, subtemanya adalah infrastruktur dan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bergerak ke fishbowl untuk mengambil undian dari fishbowl yang sudah tersedia. Mohon ditunjukkan nanti ke kamera subtema dan juga daftar pertanyaan yang dipilih. Silakan sambil dibawa mic-nya, Bapak-bapak. Boleh silakan diambil undiannya. Subtema dan juga daftar pertanyaan. Subtemanya terlebih dahulu. Boleh sekalian Bapak diambil. Subtema 1 boleh digunakan mic-nya Bapak. Subtema nomor 1. Subtema nomor 1. Daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya boleh dibaca Bapak. Daftar pertanyaan berapa ditunjukkan ke kamera? Boleh ya? Pertanyaannya B. Oke, baik. Saya akan ambilkan. Silakan. Sudah cukup Bapak? Kembali ke podium lagi. Saya akan tunjukkan. Masih tersegel Bapak Ibu, saya akan bacakan hanya 1 kali. Dimohon simak baik-baik. Infrastruktur merupakan elemen krusial bagi kemajuan ekonomi di Kutai Timur. Berdasarkan data BPS, sekitar 50% jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak atau memerlukan perbaikan signifikan. Hal ini berdampak langsung pada konektivitas antar kecamatan, mobilitas orang dan barang, serta biaya logistik yang mempengaruhi daya saing ekonomi daerah. Perbaikan infrastruktur menjadi prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, termasuk di dalamnya infrastruktur digital. Pertanyaannya, bagaimana program strategis dan komitmen paslon dalam membangun infrastruktur fisik dan non-fisik serta konektivitas antar wilayah di Kutai Timur? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, optimalisasi sektor ekonomi ya. Yang pertama strateginya mengantisipasi lemahnya sektor pertambangan yang dilakukan dengan mengerahkan sektor pertanian UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja. Selanjutnya mendorong investasi berdirinya industri atau hilirisasi berbasis komoditas unggulan daerah yang menyerap banyak tenaga kerja lokal serta sektor pertanian dan perkebunan serta kelautan. Selanjutnya membangun dan mengembangkan sektor hilirisasi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan komunitas lokal. Selanjutnya percepatan fungsi dan operasional semua kawasan industri. Selanjutnya memberikan kebijakan, kemudahan dan insentif bagi para penanam modal daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Kutai Timur.
Selanjutnya dengan strategi pengembangan sektor hulu dan hilirisasi tersebut akan mampu mengantisipasi turunnya kontribusi dari sektor pertambangan, bahkan menjamin keberlangsungan terhadap ekonomi kita. Waktu Anda masih cukup banyak, mau menambahkan? Dan untuk mengantisipasi itu melemahnya sektor perkembangan yang dilakukan oleh pergerakan dari sektor pertanian UMKM. Jadi kami akan meningkatkan UMKM ke depannya dengan memberikan modal bunga 0% dan memberikan kebijakan kemudahan berinvestasi bagi para penanam modal dan untuk di Kutai Timur. Cukup. Masih ada durasi cukup? Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi sesuai dengan jawaban yang telah diberikan dan tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih. Sesungguhnya Kutai Timur sekarang dalam konsep yang terus menuju pembangunan yang lebih baik infrastruktur dasar maupun digital. Tadi dipaparkan oleh saudara paslon 1 bahwa untuk meningkatkan, mengoptimalisasikan pemanfaatan pariwisata, salah satu diantaranya adalah mengembangkan infrastruktur. Apa strategi yang akan sudah lakukan terkait dengan infrastruktur? Salah satu yang kita harus butuhkan adalah kemudahan investasi untuk datang di Kutai Timur. Terima kasih. Waktu Anda menanggapi masih ada? Cukup? Waktu Anda menanggapi masih ada cukup, Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Sekali lagi ini adalah segmen menanggapi. Waktunya cukup, ini adalah menanggapi, jadi tidak diperkenankan untuk bertanya kembali kepada pasangan calon. Dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, yang pertama bahwa kepastian hukum bagi para investor dan untuk berinvestasi di Kutai Timur itu sangat penting menurut saya, menurut kami ya. Karena yang namanya kepastian hukum itu memberikan regulasi yang pasti bagi orang yang akan berinvestasi di Kutai Timur. Tentunya dengan kepastian hukum itu mereka nyaman untuk membangun daerah kita, membangun industri dan sebagainya. Itu mungkin dengan cara polanya kita akan berikan regulasi. Ya, yang kedua, pemerintah harus hadir dan mengawal semua investasi yang ada di daerah kita, sehingga nanti semua industri-industri yang ada wajib untuk kita kawal, sehingga tidak ada lagi orang merasa mau investasi tapi diganggu. Diganggu dengan kebijakan, diganggu dengan stabilitas daerah. Nah, ini semua yang akan kita lakukan sehingga nanti ada kepastian hukum bagi saudara-saudara kita yang akan berinvestasi di Kutai Timur. Masih ada waktu tersisa? Mau menambahkan, Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya di putaran selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk bergerak menuju ke fishbowl. 4, 3, 2, 1. Ucapkan selamat datang kembali di debat publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur 2024. Dan di atas panggung kembali masih ada beberapa subtema dan juga daftar pertanyaan pendalaman visi misi yang akan dilaksanakan kembali. Seperti segmen sebelumnya, kita akan mengundi subtema dan pertanyaan oleh pasangan calon. Saya kembali bacakan aturannya, di mana pasangan calon nantinya menjawab pertanyaan dengan durasi 2 menit. Lalu pasangan calon lain menanggapi jawaban selama 1 menit. Menanggapinya nanti harus sesuai dengan jawaban yang diberikan dan tidak diperkenankan untuk bertanya kembali. Dan pasangan calon menanggapi kembali dengan durasi 1 menit. Dan subtemanya kembali kami akan bacakan. Ada 4 subtema dalam debat kita siang hari ini, yakni tadi sudah ada infrastruktur dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif,
serta ada lingkungan hidup dan disabilitas dan perlindungan anak. Di putaran kali ini, subtemanya adalah lingkungan hidup dan disabilitas dan perlindungan anak. Kita akan berikan kesempatan yang pertama kepada nomor urut 2 untuk mengambil undian dari fishbowl yang sudah tersedia. Kepada paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk mengambil subtema dan juga daftar pertanyaan. Silakan ditujukan ke kamera dan mohon menggunakan mic-nya untuk dibacakan. Subtema 3. Subtema 3. Pertanyaan A. Masih tersegel, Bapak Ibu. Waktu menjawab nanti 2 menit, saya hanya akan bacakan 1 kali, jadi mohon disimak baik-baik. Analisis terhadap 466 lokasi di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan akumulasi luasan mencapai 39.778,96 hektar. Hal ini diperparah dengan kawasan lindung yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Ekstraksi sumber daya alam ini menggerus hutan dan mematikan sungai. Imbasnya, dalam 5 tahun terakhir, indeks kualitas air Kutai Timur mengalami penurunan secara signifikan, memberikan ancaman baik dalam bentuk krisis air maupun bencana banjir. Daya rusak dari aktivitas ekstraksi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Di sisi lain, ketergantungan daerah terhadap tambang dan perkebunan sebagai penopang pembangunan merupakan suatu realitas aktual. Pertanyaannya, paslon nomor urut 2. Bagaimana rencana strategis paslon untuk memutus mata rantai kerusakan lingkungan hidup serta melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada prinsip yang berkelanjutan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama, setiap perusahaan yang harus mendapatkan izin harus melaksanakan regulasi dan kewajiban yang mereka berikan. Misalnya, pertambangan wajib ada reklamasi, perkebunan harus memiliki hutan yang memang mereka siapkan sekian persen di dalam hutan konservasi, 20% di dalam area kebunnya, dan ini wajib dievaluasi secara terus-menerus oleh pemerintah. Oleh karenanya ini salah satu cara. Apabila mereka melanggar ini, maka pemerintah wajib hadir untuk menegur, bahkan mungkin untuk mengambil kembali izin tersebut, ya, untuk mengambil izin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa memungkiri bahwa Kutai Timur memang daerah pertambangan dan perkebunan. Oleh karenanya, Kutai Timur akan terus mengembangkan daerah perkebunan yang merupakan bagian yang terpenting dalam menghidupkan masyarakat Kutai Timur, karena perkebunan adalah bagian pertanian yang bisa terbarukan, dan saat ini Kutai Timur alhamdulillah memiliki perkebunan yang terbesar di Kalimantan Timur. Untuk pertambangan, kita sudah menyiapkan program-program non tambang sebagaimana yang kita sampaikan di dalam visi misi pada debat pertama yang lalu. Oke, terima kasih. Durasi ada? Masih ada? Cukup? Baik. Terima kasih paslon nomor urut 2. Sebelum paslon nomor urut 1 menanggapi, kami kembali ingatkan mohon untuk memberikan tanggapan sesuai dengan jawaban yang sudah diberikan dan tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, yang kami hormati paslon nomor 2, ya. Yang namanya regulasi reklamasi bagi perusahaan tambang itu adalah kewajiban, tidak boleh ditawar-tawar. Itu adalah aturan. Bahkan mereka sebelum beraktivitas di pertambangan ada melakukan set atau anggaran disimpan duluan. Ya, jadi itu menurut saya tidak boleh ditawar lagi. Yang kedua, kalau kita bicara pertanian, kita punya data bahwa pertanian kita itu di tahun 2000 luas lahan tanam itu di 2020 itu 7.273 hektar, sementara 2023 itu cuma 6.770.
Artinya pertanian kita ini sebenarnya bukan maju, mundur. Ya, selanjutnya palawija kita, tanaman palawija kita itu ada 4.000 dan ternyata di tahun 2023 cuma 800 saja. Kalau menurut saya ini harus dibenahi pertanian kita secara luas. Waktunya masih tersisa? Cukup? Kami berikan kesempatan untuk menanggapi kembali paslon nomor urut 2. Waktu ada 1 menit dimulai saat berbicara. Yang kami sampaikan tadi adalah bahwa regulasi wajib ditaati, baik itu hutan konservasi bagi perkebunan, begitu juga pertambangan wajib reklamasi. Kemudian yang kita bicarakan pertanian, itu pertanian dalam arti luas, tidak hanya hortikultura dan persawahan, termasuk juga perkebunan. Jadi hutan dalam arti luas inilah yang sedang kita kembangkan di Kutai Timur, karena ini yang akan siap-siap nanti pasca tambang atau non tambang, maka pertanian luas inilah yang akan menjadi penopang kehidupan ekonomi masyarakat Kutai Timur. Ini yang sekarang bagi ARMI pasangan nomor urut 2 sudah siap memberikan kontribusi pemikirannya untuk pengembangan Kutai Timur ke depan, bahkan sampai 2045 menjadi Kutai Timur hebat. Terima kasih. Yang hebatnya saat ini tidak ada di Kutai Timur tambang-tambang liar. Baik, waktunya habis. Dan selanjutnya kami berikan giliran kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil undian di fishbowl yang sudah tersedia. Mohon nanti ditunjukkan ke kamera dan disebutkan subtema dan daftar pertanyaannya. Silakan Bapak-bapak. Subtema 4. Pertanyaan apa? Persilakan kembali untuk ke podium. Oke, masih tersegel. Oke, baik. Boleh kami ingatkan pertanyaan hanya saya bacakan 1 kali, nanti waktu Anda menjawab 2 menit. Indeks perlindungan anak tahun 2022 di Kabupaten Kutai Timur sebesar 62,26. Angka tersebut masih di bawah indeks nasional yakni 69,12. Kabupaten Kutai Timur telah memiliki Perda nomor 3 tahun 2023 tentang perlindungan perempuan dan anak. Secara faktual, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 43 kasus di tahun 2023. Sampai dengan Oktober 2024 menjadi 70 kasus. Data ini menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertanyaannya, bagaimana upaya paslon dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bentuk perlindungan terhadap korban? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, insya Allah akan kita lakukan pertama sosialisasi berkaitan dengan bantuan hukum terhadap anak. Ya. Selanjutnya menyediakan fasilitas rumah anak atau rumah singgah. Ya. Selanjutnya meningkatkan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Selanjutnya memanfaatkan bonus demografi dengan memperdayakan organisasi pemuda. Selanjutnya memperbanyak ruang taman bermain bagi anak. Selanjutnya memperbanyak kegiatan budaya bagi anak-anak kita. Masih ada waktu? Selanjutnya berkaitan dengan isu perempuan ya. Kekerasan. Insya Allah kita akan berikan regulasi pendekatan-pendekatan. Yang kedua tentunya yang namanya kekerasan itu wajib untuk kita lawan semuanya ya. Ketika nanti diamanahkan KB Kingsu ya, kita akan ada penguatan, ada pendampingan ya, bahkan regulasinya harus jelas dan tegas bahwa setiap pelanggaran hak itu wajib untuk diberikan sanksi. Mau menambahkan Bapak, waktunya masih tersedia, cukup? Kami konfirmasi lagi sekali lagi, cukup? Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk menanggapi kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih bagi kami
Pertama, Kutai Timur alhamdulillah sudah memiliki regulasi. Yang pertama terkait dengan perlindungan anak. Yang kedua, sesuai dengan visi misi ya, bahwa peningkatan dan pemetaan daya saing daerah itu merupakan bagian yang harus kami lakukan dengan cara meningkatkan pembangunan SDM ya, yang berbudaya, sehat, kemudian berakhlak mulia. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah misi kami yang program unggulan kami diantaranya adalah pemberdayaan, konsultasi dan perlindungan anak. Kemudian yang tidak kalah penting menyediakan ruang terbuka hijau bagi mereka. Jadi ini kalau kita melihat memang kita tidak bisa mungkiri banyak sekali persoalan yang ada di lapangan. Terima kasih. Dan Kutai Timur telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori media. Waktu Anda habis. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk menanggapi kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang, yang kemarin ada bahasa ultrakan sebenarnya masuk di sini nih jawabannya. Ya, itu bagian daripada pemenuhan kebutuhan anak kita untuk lokasi bermain, ya yang ada di border. Selanjutnya Smart City itu bagian daripada pemenuhan kebutuhan anak kita. Alhamdulillah, Kutai Timur dengan kebijakan yang sudah kita lakukan kemarin, kita mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak. Saya pikir ini kerja yang luar biasa bagi kita semua. Ya, selanjutnya bagaimana kita juga menyediakan fasilitas penunjang daripada kegiatan anak seperti di Bukit Pandang, Bukit Pelangi. Ya, kita sudah menyediakan fasilitas itu semua. Selanjutnya juga di Smart City yang ada di Polder, kita juga sudah menyediakan fasilitas semua. Ya, saya pikir tinggal ke depan bagaimana pemerintah ini mengawal dan menjaga anak-anak kita itu. Masih ada waktu? Cukup. Waktunya habis, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon. Dua segmen sudah menjalankan visi-misi yang dipaparkan oleh kedua pasangan calon. Kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kedua. Bacakan 1 kali. Waktu Anda menjawab nanti 2 menit. Suku Dayak Basak adalah komunitas yang hidup di wilayah Bengalon, Sakulirang, dan Karangan. Mereka tinggal di sekitar sumber-sumber ekonomi ekstraktif. Posisi mereka rentan mengalami eksklusi sosial, ekonomi, dan budaya akibat ekspansi industri ekstraktif pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan peran pemberdayaan pemerintah daerah yang mampu mentransformasikan kondisi masyarakat rentan atau powerless menjadi masyarakat berdaya atau powerful, sehingga optimalisasi sumber daya non-tambang menuju Kutai Timur makmur dan merata dapat terwujud. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Bagaimana strategi kebijakan inklusi paslon untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat suku Dayak Basak dari kerentanan sosial, ekonomi, dan budaya? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih. Pertama, kita akan mengeluarkan regulasi terkait dengan pengakuan adat masyarakat. Alhamdulillah Kutai Timur sekarang dalam proses untuk memberikan pengakuan kepada mereka. Yang kedua, kita akan terus memberdayakan apa yang telah mereka miliki selama ini. Di antaranya mereka memiliki ornamen yang banyak dan kita mengembangkan ornamen itu menjadi produk yang mereka miliki. Seperti kita sudah pengembangan batik Wakaroros yang memang berasal dari suku Basak. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita memberikan kepada mereka untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat yang berada di sekitar tambang ataupun masyarakat yang memang saat ini mereka lebih sebagian besar memang pelaku petani. Kita akan memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk ikut bertani seperti perkebunan kelapa sawit dan lain-lain. Dan alhamdulillah Kutai Timur saat ini sudah memberikan beberapa kepada mereka. Bisa tambah, Ibu? Ya. Untuk memberikan sebuah kesempatan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, khususnya juga masyarakat Basak, maka kita akan membuka keterisolasian baik infrastruktur dasar dan digital. Kita
sadar bahwa sekarang ini kita menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat agar masyarakat bisa mengembangkan kreasinya berdasarkan perkembangan yang ada di dunia. Kami punya program sesuai dengan visi kami yang keempat, yaitu peningkatan infrastruktur dasar dan digital yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pemerintahan yang berintegritas. Dengan demikian kita pastikan bahwa secara cepat bahwa suku Basak di seluruh Kutai Timur akan mendapatkan hak-haknya, termasuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan dari pemerintah. Sebelum saya persilakan pasangan nomor 1 untuk menanggapi, kami mohon untuk memberikan tanggapan sesuai dengan jawaban yang telah diberikan dan tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, tadi disampaikan dari saudara paslon nomor 2 bahwa regulasi-regulasi yang akan dilakukan ya berkaitan dengan pengakuan hak layak, hukum adat dan juga daerah di mana masyarakat adat itu berada. Saya pikir ini sangatlah penting ya kalau menurut kami ya, penegasannya harusnya prosesnya harus lebih cepat kalau menurut saya. Ini sudah 6 tahun bahkan 7 tahun yang lalu ini dibutuhkan sebenarnya ya pengakuan hak adat-adat ini. Ya kalau menurut saya harus lebih tegas lagi bahwa pemerintah harus regulasinya harus pasti kalau menurut saya ya. Dan kami mohon, kami ada temuan bahwa pengakuan hak untuk bertani dan berkebun pada kaum Dayak Basak ini masih sangat terganggu karena tidak adanya pengakuan atau lahan yang mereka. Waktu habis cukup, memberikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih. Proses adalah proses. Regulasi adalah regulasi yang tidak bisa kita buat seperti seorang dukun mengatakan simsalabim. Kutai Timur sudah banyak yang menyampaikan usaha itu baik dari suku Basak, Oeheya, kemudian juga beberapa suku adat yang lainnya. Itu dalam proses yang pertama. Kemudian yang kedua, secara tata ruang, salah satu di antara yang menjadi hambatan bagi mereka adalah sebagian besar mereka menduduki wilayah yang masuk di dalam kawasan budidaya kehutanan. Nah ini sesuai dengan program kami terkait dengan enklave dan perubahan tata ruang. Ini salah satu yang memang hambatan yang besar karena banyak sekali suku-suku Basak baik yang di Bengalon maupun di Karangan itu sebagian besar menempati wilayah yang merupakan kawasan kehutanan. Tugas kita adalah mengeluarkan mereka dari kawasan itu, kawasannya yang dienklave. Terima kasih. Visi-visi yang dipaparkan oleh kedua pasangan calon nanti akan dilanjutkan usai jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Program mohon untuk tetap di kursinya masing-masing, oke? Semangat ya, Bapak Ibu ya. Sampai dengan nanti kami persilahkan untuk berfoto bersama ataupun keluar dari venue. Terima kasih. Bapak, Ibu, izin. Siapa kita? Waktu 3 menit untuk closing statement ya. Setelah moderator menutup program, Bapak silakan menuju ke depan untuk saling berpegangan tangan. Pasal 1 yang kedua. Nanti saya akan memberikan cue. Ya. Silakan berdiri, Pak. Publik kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur 2024 ini adalah penghujung debat publik kita hari ini. Di segmen ini pasangan calon nomor 1 Bapak Haji Kasmi Bulang dan Bapak Haji Kinsu serta pasangan calon nomor 2 Bapak Haji Ardian Syah Sulaiman serta Bapak Haji
Mahyunadi akan memberikan closing statement kepada seluruh hadirin dengan durasi penyampaian 3 menit. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement, durasi Anda 3 menit dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Kabupaten Timur yang kami cintai, sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara debat ini. Tanpa terkecuali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang setia menyaksikan debat paslon pada siang hari ini. Dengan luasnya wilayah dan kekayaan sumber daya yang kita miliki, kami percaya bahwa masa depan yang lebih baik bukan hanya mimpi, tapi tujuan yang dapat kita capai secara bersama. Dengan kepemimpinan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat, kita bisa membangun Kutai Timur yang lebih makmur dan maju. Mari bergandengan tangan, bergerak bersama, dan menciptakan perubahan nyata bagi generasi hari ini dan esok. Terima kasih, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadikan Kutai Timur sebagai kebanggaan kita semua. Pastikan tanggal 27 November mendatang tidak boleh ada yang mendua. Kita semua sepakat untuk bersatu demi Kutai Timur yang lebih baik dan pasti tuntas bersama KB Kinsu. Ayo kita fokus untuk satu tujuan. Jangan ada yang mendua. Kita fokus untuk satu tekad, menangkan KB Kinsu nomor urut 1. Bukit Pandang tempat kita bertemu. Memandang rembulan tanpa jemu. Ingat tanggal 27 hari Rabu. Pilih KB Kinsu nomor urut 1. Ingin berlayar naik perahu. Perahu itu tempat bertemu. Jika ingin kutip, coblos nomor 1. Siapa kita? KB Kinsu Nomor 1. nomor 1. Menang. Oke kan? Jago. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Durasi masih ada, bapak-bapak mau menambahkan? Cukup, baik. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang sama untuk paslon nomor urut 2 menyampaikan closing statement Anda. Durasi yang sama, 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakat Kutai Timur yang kami cintai, pilkada sejatinya adalah sarana bagi rakyat untuk menentukan siapa sosok yang dinilai layak menjadi pemimpin. Kami meyakini pilkada bukanlah sekedar ajang kontestasi untuk mengejar kursi kekuasaan. Oleh karena itu, kami bertekad untuk menjadikan pilkada ini sebagai jembatan mewujudkan pengabdian kami terhadap masyarakat di Kutai Timur, bukan hanya sekedar jalan untuk meraih kekuasaan. Insya Allah kami terpilih. Setelah dilantik nanti, kami ingin bersama-sama masyarakat membangun daerah ini. Kami akan menempatkan diri kami sebagai seorang negarawan yang mendedikasikan diri untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kami sadar jabatan bupati dan wakil bupati adalah mandat yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu, kami akan memegang teguh mandat tersebut dengan bekerja sebaik-baiknya demi melayani kepentingan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, negarawan tidak akan mencari kekayaan dalam jabatan kita. Negarawan tidak akan mempertahankan jabatannya dengan menghalalkan segala cara. Tapi negarawan dalam jabatannya pasti akan mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus bangsa. Kami pun demikian. Kami sadar bahwa harus ada regenerasi. Tongkat estafet kepemimpinan harus diterima oleh orang yang tepat dan layak. Oleh karena itu, saat ini kami mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia,
berbudaya, sehat, cerdas, dan berprestasi agar dapat dipastikan bahwa estafeta kepemimpinan di Kutai Timur merupakan generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami bersama tim ARMY telah menyusun berbagai program untuk mengantarkan Kutai Timur menjadi daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Kami berkewajiban mewujudkan cita-cita tersebut agar tidak hanya menjadi janji manis dan susunan kata-kata selama kampanye. Untuk mewujudkannya, kami membutuhkan doa, dukungan, sekaligus kepercayaan Bapak Ibu, masyarakat Kutai Timur. Mari kita wujudkan rencana program tersebut dengan cara tanggal 27 November datang ke TPS Coblos nomor 2. Siapa kita? Siapa kita? Amin. Nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di debat pemilih kedua. Debat pemilih kedua calon bupati dan juga calon wakil bupati Kabupaten Kutai Timur 2024. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin, pasangan calon dan juga tamu undangan dan juga pemirsa Kabupaten Timur. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur serta jajarannya. Terima kasih kepada tim perumus serta panelis. Saya Maidot Alfrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.